ha, ha, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insyaallah, amin. Pemirsa Ar-Rafsah channel dakwah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di sore ini sebelum menjelang buka puasa di bulan suci Ramadan untuk membahas tema-tema dalam tausiah keagamaan, khususnya tentang bagaimana kita bisa berhubungan sosial, baik itu antara Allah ataupun terlebih lagi dengan manusia. Jadi syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan salah satu dai dari Kota Makassar yang akan membahas hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dari kita ini atas nama Ustaz Haji Nur Hadi Rajab MAG dan pemirsa Ar-Rafsah channel dakwah, kami sangat berharap untuk bisa menyimak, men-share di Facebook Ar-Rafsah Safari Haramain. Jangan lupa Anda bertanya kepada Al-Ustaz tentang tema yang akan diangkat pada sore hari ini. Jadi waktu dan tempat mungkin saya persilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazidah, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillatu aina ma sukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala rasul as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa
Ar-Rabsa Channel Dakwah yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, ucapan itulah yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini, hari ke-11 dari Ramadan. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua nanti keluar dari Ramadan ini mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Salam serta salawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai Rasul pilihan yang telah menggulung tikar kebatilan dan membuka sajadah kebenaran. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita punya tema luar biasa, hablum minallah dan hablum minan nas. Dua komponen ini tidak bisa terlepas. Hablum minallah baik, hablum minan nas tidak baik, semua juga sia-sia. Hablum minan nas baik, hablum minallah juga rusak, juga sia-sia. Yang paling parah kalau hablum minallah dengan hablum minan nas tidak rusak semua. Nah, untuk itu saya teringat dengan sebuah cerita seorang bapak yang bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah di Jakarta. Namanya Pak Safarudin. Dia bekerja bagian kerohanian. Jadi setiap ada pasien yang mau meninggal, dia yang dipanggil. Singkat cerita, dia mengatakan di antara sekian banyak yang meninggal di rumah sakit itu, di antara 1000 yang meninggal, cuma 7% yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita bandingkan 7% dari 1000, jadi cuma 70 orang. 930 orang itu tidak bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Pak Safarudin ini penasaran dengan amalan apa yang diperbuat oleh 7% ini. Dia mendatangi keluarganya almarhumah ini. Dia ingin tahu amalan apa dikerjakan sehingga dia akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alangkah terharunya Pak Safarudin ini setelah dia mendata keluarga yang meninggal 7% ini, dia bisa menyimpulkan sesuai dengan tema kita pada hari ini bahwa ada 2 amalan yang bisa kita laksanakan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah hidupnya adalah menjaga salatnya 5 waktu. Menjaga salatnya 5 waktu. Ini salat merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Rasul menyampaikan as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Jadi kalau salat adalah kuncinya surga, biar bagus puasa tak, bagus zakat tak, bagus ibadah lain, kalau kita tidak bawa kuncinya tidak akan pernah bisa. Karena kuncinya ada pada sholat. As-sholatu miftahul khair. Yang lain Rasul juga menyampaikan sholat adalah kunci segala kebaikan. Makanya jamaah Ar-Rabsa Channel Dakwah, mari kita gunakan kesempatan yang ada ini. Kalau Ramadan saja kita tidak sembahyang, Ramadan saja kita tidak mau beribadah, bulan apa lagi yang kita mau tunggu? Nah, ini Tommy Ramadan yang kita harapkan. Tapi sungguh banyak yang kita lihat di pinggir jalan. Sejak kemarin ada yang digerebek itu, ternyata rukonya tertutup, ternyata di dalam orang makan coto semua. Jadi jamaah disuruh sembahyang ke puasa saja tidak bisa, apalagi sholat. Makanya mari kita jadikan patokan pada diri kita ini, khusus bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan terus ibadah sholatnya, termasuk ibadah sholat sunnah. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah baliho yang terpasang besar itu di pinggir jalan. Tulisannya seperti ini: berapa gajimu sampai kamu rela meninggalkan salatmu? Masya Allah, ini kan cam buat kita. Berapa gajimu sampai kamu rela meninggalkan salatmu? Dan kenyataan banyak. Kita biasa lebih takut kepada pimpinan, lebih takut bos daripada Allah. Kita dipanggil menghadap di depan kantor bos itu jam 8, setengah 8 ada lagi di ruangannya.
Tapi kalau Allah yang undang kita, Allah yang panggil kita, kita sekarang mengatakan 77 pi. Dia juga tidak tahu dia apa. Nah karena 77 pi sebentar pi. Masih asik kak main apa, kak main ludo, masih asik kak main Mobile Legend, masih asik kak main game cacing-cacing itu, masih asik kak nonton drama Korea dan lain sebagainya. Allah yang panggil kita, Allah yang undang kita. Makanya saya sering sampaikan di tengah jamaah, betapa hebatnya orang yang tinggal di Madinah, betapa hebatnya orang yang tinggal di Makkah Mukarramah. 1 jam atau 2 jam sebelum waktu sholat, orang sudah berbondong-bondong ke sana. Warung pun juga tutup, ditutup bukan ditutup pakai games, di game buat apa, tapi ditutup ala kadarnya. Warung yang lagi asik, orang antri bubar. Bahkan yang lagi makan pun juga dia bungkus makanannya. Kenapa? Dia penuhi panggilan Allah. Coba di Makassar begitu juga begitu asa dikumandangkan semua kantor tutup, warung tutup, pedagang kaki lima termasuk pedagang lansa ketimbangan normal. Mari magorong. Tapi apa begitu selesai sembahyang deh? Bukan cuma lansanya hilang, timbangan anak nyantuk. Kenapa ini di Makassar? Bukan di Makassar, Indonesia ini. Di Indonesia ini masya Allah, kota amal lagi dah hilang. Nah untuk itu mari kita gunakan as-salatu miftahul jannah, salat alas kunci surga. Jamaah rahimakumullah, saya punya moto dari Nabi begini, termasuk para jamaah Arab Saja dakwah. Moto kita begini: perbaiki hidupmu, maka Allah akan perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kalau salat kita perbaiki, yakin dan percaya Allah akan perbaiki kita. Janji Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepada kamu meminta. Jadi sembah dulu Allah baru minta. Karena kan kebanyakan kita manusia ya, namanya manusia biasa. Allah sering menyinggung kita. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Nangis kunrari berapa tahun akan mangkasar kan. Suka mengeluh. Bos si sanlang hujan di sanlang. Moro-moro bos ini sedih. Bambang iluak moro-moro, bambangnya Allah. Idza massau sarru jazua. Ditimpa musibah, kena penyakit baru ingat Allah. Inilah manusia. Garingi ingat Allah. Kena musibah ingat Allah. Zikir yang tidak pernah ada di tas di tangannya. Al-Quran yang tidak pernah dibaca ada di tangannya. Tapi begitu dapat rezeki, wa idza massau khairu manu'ah. Apabila diberikan kesenangan, harta berlimpah, manu'a, angku, congkak dan sombong di hadapan Allah. Jamaah Arab Saja dakwah rahimakumullah. Saya sering sampaikan di tengah jamaah, perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan menuju masjid. Kenapa saya katakan jauh? Betapa banyak orang yang banyak mobilnya, asal dikumandangkan lewat tolnya dengan mobil tuanya. Betapa banyak anak yang muda kekar ototnya, badannya besar. Bahkan kalau Nabi depan ceweknya, depan pacarnya, aku sayang kamu, aku cinta kamu, gunung bawah karaiku akan kudaki, lautan akan kuseberangi, baru meja depan rumahnya nak lewati. Semuanya nak udah lagi. Baik bukan jadi muda yang nonton sebentar nonton ceramahnya ini, anak muda yang jauh-jauh di sana. Bayangkan kekarnya badannya, ototnya, badannya besar, kalau pergi masjid beratnya. Makanya untuk membedakan orang Islam orang beriman gampang jikir apa. Kalau mau lihat orang Islam dia lihat waktu lebaran sebentar. Asal ngasih sampai tu Islaman tu. Mana terpuasa kita tahu pasti. Tahu aja kan? Apa itu nongkan di Jawa, limun apa kan dia terpuasa ya. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah waktu saat subuhnya. Karena yang pergi salat subuh adalah orang-orang pemain-pemain inti. Cadangan terbaik tamat tuh. Ini juga kita lihat. Makanya yang paling cepat datang itu yang pegang kuncian. Pak Imam pemain inti, sekretaris, bendahara. Pun nanti dapat tukang kunci yang diboyong tuh. Ketika kalian tamat tahu gak? Jamaah imam. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini. Apa yang kita mau harapkan? Dan kita pun juga sholat bukan untuk Allah, untuk kita sendiri.
Walaupun seluruh dunia sujud di hadapan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sebagai Tuhan kita. Sebaliknya, walaupun seluruh penduduk dunia juga tidak sujud di hadapan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sebagai Tuhan kita. Jadi saat ini untuk kita sebagai apa? Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Inilah hablum minallah, perbaiki. Hablum minallah, perbaiki. Jamaah rahimakumullah, terkhusus pemirsa Al-Aqsa Channel Dakwah. Satu, hablum minallah, perbaiki. Di zaman Rasulullah ada seorang yang bertanya, Rasul, ada perempuan di sana rajin sholat, puasa Senin Kamis, tadarus luar biasa, tapi selalu menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Neraka tempatnya. Jadi ingat, jangan mengatakan ibadah itu cuma hablum minallah, tapi di samping hablum minallah ada juga namanya hablum minannas. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, duribat alaihim thillatu aina masukifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Allah akan menimpakan satu kehinaan kepada manusia aina masukifu, dimanapun mereka berada, illa bihablum minallah wa hablum minannas, kecuali yang berhubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sama manusia. Baik jamaah rahimakumullah, hablum minallah kita sudah selesai. Sekarang kita masuk pada hablum minannas. Hablum minannas ini penting juga buat kita, termasuk kita hidup yang bertetangga, yang majemuk. Yang pertama perlu kita perbaiki adalah hubungan kita dengan suami istri dulu, dalam keluarga dulu. Selama Ramadan kita lihat banyak sekali lagu-lagu Aisyah yang tersebar, bahkan dirubah liriknya, ingin menjadi seperti istri Rasulullah Aisyah. Masya Allah. Saya sering sampaikan dengan jemaah, kalau suami baik sholatnya, menyuruh istrinya sholat, membangunkan sholat untuk istrinya, maka pegang baik, karena itu adalah suami yang baik. Kalau suami baik sholatnya, maka rumah tangga akan baik. Tapi kalau ada suami yang dikasih bangun sholat oleh istrinya, yang tidak mau sembahyang, yakin dan percaya, rumah tangga juga akan jadi berantakan. Patokan yang ada pada sholat. Makanya sholat tak perbaiki. Kita sebagai suami perbaiki sholat tak, hubungan tak juga. Makanya ibu-ibu yang selama ini ada namanya PSBB selama COVID ini, mungkin banyak moro-moro, nikmati saja, syukuri apa yang Allah kasih. Jangan marah-marah suami, tak kamu apa kok? Mau pikir dari itu kantornya, mau cari uang, disuruh juga tinggal di rumah. Jadi nikmati mami, jangan suka marah-marah. Ingat kemudian tidak akan pernah masuk surga seorang istri kalau dosa sama suaminya. Yang kedua, tidak boleh seorang istri lebih besar suaranya daripada suara suaminya. Istri lagi, tidak boleh suara istri lebih besar daripada suara suami, kecuali suami tak tunggu-tunggu lebih. Boleh jika tunggu lebih. Tetapi saling menghargai, panggil suami dengan kata-kata yang baik. Pak dengan tak siapa kan? Saya dan Bapak denganku dan Raja. Istri almarhum dan Ratu. Tapi nah, sikap dengan apa? Makanya cari lagi dan Ratu baru. Masya Allah. Jadi kalau biasa kalau pulang itu assalamualaikum, ada mak dan Ratu kan betul. Anak biasa berteriak, "Ma, pulang dengan Raja kan?" Nah, ini panggil sini, "Ya Humaira, wah istriku yang terang-terang pinya." Makanya harus menyampaikan, "Panggil istrimu dengan nama yang pada suka." Panggil, jangan dipanggil dia. Tidak baik, jangan begitu marah, panggil, "Weh pokoknya, pada kopi kan kau dari kamar ini kopi." Ambil tulis, "Weh tidak ada bola gimpe." Ngapain sepakan lagi? Nah, langgar kita tahu. Langgar kita tahu, karena itu gimpe dong. Asal orang apa depok nih. Jadi jamaah rahimah, mari saling menghargai bulan Ramadan. Ibu yang suka marah, tapi saya salut dengan Umar bin Khattab. Dalam sebuah kisah dikatakan Umar bin Khattab ini adalah disampaikan Rasulullah. Iblis pun juga kalau berpapasan dengan Umar bin Khattab lari.
Saking takutnya itu iblis kepada setan kepada Umar bin Khattab. Bayangkan suatu ketika ada sahabat yang ingin datang mengadu kepada Umar bin Khattab, ingin mengadukan istri yang cerewet, yang coplos-coplos kata-katanya. Begitu sampai depan rumahnya Umar bin Khattab, dia tidak jadi masuk karena Umar bin Khattab juga dimarah-marahi sama istrinya. Dimarah-marahi. Ini salah ya, Masya Allah. Khalifah saja dimarah-marah sama istrinya. Saya datang ke sini untuk melaporkan perbuatan istriku. Akhirnya pulang. Padahal dikenal iblis saja takut. Pulang. Keesokan harinya dia ketemu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, tadi malam itu saya datang ke rumah. Saya ingin melaporkan perbuatan istri saya. Dan kenapa? Istri saya suka ngomel-ngomel, cerewet, anak-anak tawa. Terus saya tidak jadi masuk di rumah karena ternyata begitu saya sampai depan rumah kita pun juga dimarahi oleh istri kita. Ya saya pikir untuk apa saya melapor sementara Anda juga dimarahi. Padahal saya tahu Anda adalah singa. Betul. Singa di Arab Saudi. Bahkan iblis pun juga takut. Singanya Allah, luar biasa. Apa gerangan sampai Tuhan ini takut sama istri? Apa kata Al-Mu'minin Umar bin Khattab? Wahai saudaraku, kalau istriku marah, saya tetap diam. Karena saya hargai luar biasa pengorbanan seorang istri. Kita bangun, sudah tersedia di makanan. Kita mau berangkat, baju sudah setrika. Dia yang ngurus anak-anak kita. Betapa bersyukur kita punya istri yang sabar seperti ini. Jadi kalau biar mereka marah, biar kami, karena itulah tempat pelampiasan mereka. Jangan lawan. Bayangkan ya, istriku dia yang mengandung anakku. Sudah 9 bulan 10 hari dia bawa itu kandungannya kemana-mana. Tidur pun tidak nyenyak, kepanasan. Kemudian waktu melahirkan anakku luar biasa. Kemudian disusui dia pelihara. Makanya seorang suami tidak boleh mencaci maki, apalagi membentak seorang istri. Masya Allah, ini pelajaran buat kita. Seorang Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditakuti oleh iblis, yang ditakuti oleh setan, ternyata dia sangat menghargai dan menghormati seorang wanita. Makanya mari para suami, hargai istri kita. Kalau bulan ini marah-marah, sabjit obatnya itu, sari doe. Ini kebalaan jantung. Kita juga istri jatuh penutupannya. Ramadan tahun ini mungkin Ramadan beda, lebaran ini beda. Tidak boleh beli lagi banyak baju. Tidak ada masukan. Ustaz lagi nak kembali. Ustaz yang biasa kita kritik sekarang tidak ada. Dinikmati saja, syukuri. Karena kenapa? Bentuk kesyukuran ada pada diri kita, bukan banyaknya harta yang Allah kasih kita. Satu, silaturahmi dengan suami istri. Yang kedua apa? Dengan orang tua kita. Orang tua juga perlu. Karena kenapa? Ya sekarang kan di gua juga dilarang masuk PSBB. Sementara keluarga ada di kampung, ya dengan adanya HP yang canggih sekarang ini, HP Android, kan bisa lagi video call dengan keluarga di sana. Telepon di sana, sampaikan, minta maaf, tak maaf, tidak pulang ini tahun ini lebaran dulu di. Karena kenapa? Ada COVID-19, tidak boleh gini. Ada PSBB, berbagai sembako bersama bijak. Kan bijak itu di sana teman-teman. Pore memang. Ijazah dan bilangan sabun, tapi salah sasaran. Ikat pote-pote di sana kita. Jadi mari orang tua, karena kenapa? Saya sering sampaikan kepada jamaah, kalau mau berberkah hidup tak ya, hadapi orang tua tak, biayai orang tua tak, bergaul orang tua tak seperti raja. Maka rezekimu juga akan seperti raja. Jangan segan-segan. Kabarnya juga anak baru nak kasih orang tuanya haji, pote-pote, nabi nyerami. Banyak begitu. Padahal ada pada zaman Rasulullah seorang pemuda yang gendong orang tuanya dari kota Madinah ke Mekah, jalan kaki dia gendong. Sampai dia tawatur, lihat terkelupas punggungnya. Ditanya, ya Rasul, ya anak muda, apa yang terkelupas punggungmu? Ya Rasulullah, orang tuaku mau haji, sementara dia tidak bisa jalan. Saya gendong dari kota Madinah sampai ke sini. Nanti saya turun ke kalau mau sholat atau mau makan. Saya gendong tertawa, terkelupas. Apakah pengorbananku ini sudah bentuk sebagai pengabdian pada orang tua? Tas mengatakan belum.
Ini belum seberapa yang kau lakukan dibanding apa pengorbanan orang tuamu. Setetes as yang masuk di tubuhmu tidak sebanding apa yang kau lakukan pada hari ini. Masya Allah, ternyata orang tua adalah aset yang sangat berharga buat kita. Makanya kita sering disuruh berdoa setiap mendapatkan nikmat. Rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kenapa? 100% kita mendapatkan nikmat itu 30% ambil dari kita. 70% ada ambil dari orang tua kita yang senantiasa berdoa di hadapan Allah untuk kesuksesan anaknya. Orang tua. Makanya jangan pernah bikin nangis orang tua kita. Jangan pernah kasih menangis atau berbekas hatinya untuk menyakiti hatinya. Karena apa? Dari mereka lah doa terkabul untuk kita semua. Jaga orang tua kita. Alangkah indahnya orang tua kita di saat dia tidak ada, maka masih ada pun juga kita senantiasa angkat tangan kepada Allah. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, luar biasa. Ini tuh harap orang tua. Bukan harap orang tua tak ganti uangku dulu waktu kamu kuliah. Ganti uangku dulu waktu kamu saya kesekolahkan di ini. Ganti semua anak biayaku, tidak. Tapi orang tua ingin lihat bagaimana anaknya menjadi anak yang baik, yang senantiasa sukses baik dunia maupun di akhirat. Bukan cuma dunia. Kalau dunia ini sukses, sangat penting di akhirat. Tapi sukses di dunia dan akhirat juga. Ini yang kita ingat, makanya belanja orang tua. Jangan berpikir panjang ini. Ke orang tua kan membeli kaki baju tak pernah pikir ada jenuh biaya kali pakai. Kita selalu duitnya lagi dibalik baju dia siapa ini jangan mungkin. Dikasih naik haji wajar ki orang tua anak-anak kasih haji orang tua kasih umrah. Apa tahu yang pengorbanan cuma itu sih. Orang tua tadi yang mandi dulu. Keinginan orang tua sebentar kalau kita meninggal anaknya yang mandi, anaknya yang sholati, anaknya yang pasosuti. Inilah anak yang berbakti pada kedua orang tua. Makanya silaturahmi keluarga orang tua. Dan terakhir, karena mungkin ada tanya jawab Ustaz ya, silaturahmi dengan tetangga kita. Ane petitong ini namanya tetangga iya. Kenapa? Karena penting karena tetangga ya jetong yang kepo. Jetong yang kepo. Ngapa karena kepo? Karena tidak semua tetangga senang sama kita. Tidak semua tetangga itu senang melihat kita sukses. Kebanyakan tetangga saya silakan SMS, senang melihat tetangga susah. Iya, ngapa lakukan kamu? Karena ya inilah kehidupan real. Tak usah terlalu banyak contoh saya kasih, saya cuma satu contoh saja ini. Saya diundang ceramah di ujungnya Patekne. Rawa di Patekne. Saya dijemput. Saya telepon Ustaz bisa ceramah di dunia Patekne? Enggak, iya bisa. Tapi jemput kadi, tidak ketahui di mana dunia Patekne. Dijemput mah iya. Karena tahu mereka ketogak kan jemput kan. Ternyata PU malai PT. Jadi karena pasang nih, pertama kalau rapi nasopir kan. Balik ke belakang kak banyak penumpang di mobil. Dan tidak bisa banyak goyang itu penumpang karena ada toa, ada salok, ada ampe, ada mak dalam tingku. Nah kemana tahu konseran? Iya, sekarang segala alat kan dia. Sampai di lokasi, namun subhanallah, apa kita buka apa ya? 4 orang yang dapat, orang tuanya dan mungkin 2 orang saudaranya. Jadi nanti berceramai, ya tahu di sebenarnya tidak tua. Aku kalau ceramah, aku kadek pusing karena kali berceramai, supaya dia kau ceramah memang. Kenapa? Ini contoh buat kita. Kalau kita tidak bergaul dengan tetangga, tidak baik sama tetangga, bisa kita susah. Tetangga juga tidak datang. Makanya, mari saya tidak pernah dipusing itu kenapa? Apapun bilang orang, bukan dikasih makan. Biar ngapa orang biar tahu tetangga bukan. Naik umrah karena ngapa ini tidak gratis gitu. Aku sih kamu katanya juga ada boy. Malik yo ini kemana deh? Kalau aku jadi dia. Makanya para tetangga mari kalau mau tenang hidup tak jangan dipikir di tetangga tak. Pikir Tommy keluarga tak. Pikir Tommy diri kita masing-masing. Karena apa? Sebentar ada masalah tak bukan keluarga yang jauh datang pertama tolong dia. Bukan keluarga yang dari Bandung
bukan keluarga kaya dari Jakarta, bukan keluarga dari Papua yang pertama tolong kita. Siapa? Tetangga. Jatuh di kamar mandi, tetangga yang pertama turun bawa ke rumah sakit. Tidak ada minta, mau tetangga yang pertama antar kita. Tetangga ya, meninggal kita, tetangga yang pertama matimporo. Tetangga yang mandi kita, tetangga yang bawa kita, bahkan semua tetangga. Makanya kalau tidak mau kita pusing, tidak mau kita cerita, jadi tinggal di kota. Tanah kita mentang, dengan ganti yang maunya. Makanya tadi para pemirsa Arab saat saya dakwah, tidak usah kita pusing dengan tetangga. Bukan dia kasih makan kita, Allah yang kasih makan kita. Selama kita berbuat baik, selama kita di jalan normal agama, yakin dan percaya, mari. Tapi namanya gosip dia tidak bisa dihindari. Yang namanya gosip. Untuk itu hablum minallah ini kita perbaiki dua-duanya. Karena biar bagus sembahyang tak, hablum minanas juga tidak baik, rusak. Hablum minanas baik, hablum minallah juga rusak. Sama-sama neraka tempatnya. Tapi yang paling parah kalau hablum minallahnya tidak ada, hablum minanas juga dikodi sama tetangga, ini juga tidak baik. Yang kita inginkan adalah hablum minallah dan hablum minanas. Inilah ceramah kita pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya mau hidup bahagia dunia dan akhirat, perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan hidup tak, perbaiki dengan hidup tetangga. Kenapa? Tetangga adalah tempat kita bercerita, tempat minta tolong. Saya sering sampaikan, saya tutup dulu dengan abang. Orang kalau baik silaturahminya dia, orang kalau baik silaturahminya pertama dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang kedua dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang ketiga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Contoh lain, kita datang dari Selayar, bawa ikan kering. Nah bagi-bagi tetangga itu KBN. Ini juga kalau di kampung, masa ada gitu tetangganya. Kenapa? Baik. Pergi di kampung tetangga karena mudik, dijaga rumahnya. Kenapa? Kenapa baik? Tapi kalau tidak baik sama tetangga, pulang kampung ada payah datang. Ya aku boya, angkat dia, bukan angkat tomnya. Kenapa? Karena tidak baik sama tetangga. Datang dari Palau ke Baki Doria, nggak ada kasih gitu. Karena mau bombek. Makanya mari yang ada bombeknya sekarang ini, Rasul menyampaikan la yadkhulul jannata man qatil rahim, tidak akan pernah masuk surga orang yang ada bombeknya. Momentum bulan suci Ramadan ini mari kita gunakan dengan sebaiknya. Tidak ada kata terlambat. Jangan mengatakan tidak mau saya minta dulu karena saya kakak, jangan. Tidak mau saya minta karena saya kaya, jangan. Justru orang yang paling baik adalah orang yang pertama ucapkan salam kalau dia bertemu dengan saudaranya yang bombek itu. Jadi mudah-mudahan tema kita pada sore hari ini sebagai pengantar buka puasa, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dan mungkin kita sebentar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Banyak sekali mungkin dan apa? Anda tertib, ya alhamdulillah. Kalau kurang berarti kurang tahu nanti aku jawab ini. Kalau paling banyak alhamdulillah berarti pemirsa banyak yang nonton pada sore hari ini. Demikian mungkin pengantar saya dan Naba, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila bika fi amanillah minallahi musta'an wa ilaihi tiklan summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Cukup banyak pelajaran yang kita dapat dari Al-Ustaz Haji Nur Hadi Rajab dan Raja. Ada satu ilmu yang diberikan kita pada sore hari ini yang dia bagi, yang berkaitan dengan tema hablum minallah wa hablum minan nas. Ilmu yang dia berikan atau pelajaran yang diberikan Al-Ustaz kepada kita yaitu perbaiki salat kita, maka dijamin Allah akan memperbaiki hidup kita, Ustaz ya. Subhanallah. Bagaimana Allah mau memberikan kita rezeki kalau kita bangun sudah kesiangan? Jadi kita tidak salat, artinya kita tidak salat subuh kalau seperti itu. Jadi langsung saja Ustaz, ada pertanyaan ini dari salah satu penonton live Arafsa Channel Dakwah.
yaitu atas nama akun Muhammad Harun. Mungkin dia salah satu insya Allah jamaah kita ya Ustazku ke depan. Ya, pertanyaan seperti ini Ustaz. Bagaimana cara menghadapi tetangga yang iri sama kita Ustaz? Nah saya ini sudah sabar nih Bodong. Iya, mungkin Ustaz bisa kasih tips dulu Ustaz. Iya. Sama saudara Harun ini. Iya, silakan Ustazku. Kalau dia lihat pertanyaan di sini dia nambah. Iya. Bisa kami menjadi silaturahmi dengan mantan. Masya Allah. Nanti kita jawab ini. Iya. Yang pertama, bagaimana menyikapi tetangga yang tidak baik sama kita. Jadi pertama, menghadapi tetangga yang kepo, menghadapi tetangga yang sota, menghadapi tetangga yang tidak pernah senang sama kita, tidak usah peduli, santai saja. Karena kenapa? Apapun yang kita perbuat dari mereka mungkin semua tidak baik, tapi setidaknya hatinya ini orang seperti ini iri sebenarnya. Ya, betul. Orang iri. Betul. Iri itu tanda tidak mampu. Jadi kalau ada tetangga seperti itu, tidak usah peduli. Bukan cuma penanya, saya juga rasakan. Iya. Dan hampir semua orang merasakan ini. Di lingkungan kita tidak semua itu tetangga itu senang sama kita. Ada saja orang. Jadi tips saya santai saja. Tidak usah kita peduli apa yang diomongin oleh tetangga kita, dan kita doakan mudah-mudahan tetangga seperti ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin tips kita. Jadi karena bagaimanapun juga bukan tetangga yang kasih makan, itu intinya Allah yang kasih. Jadi untuk saudara Muhammad Harun, mungkin saudara ini kalau seumpama tetangganya iri sama kita, hadapi saja mungkin dengan santai. Karena kita tidak pernah artinya Ustadz ini kita tidak pernah berharap sama dia. Seperti itu, sikap saja dengan sikap santai. Dan yang paling utama doakan tetangga mudah-mudahan dijabah dan mendapat hidayah sama Allah. Mungkin pertanyaan tadi itu mungkin Ustaz, ini mungkin dari saudara Kurniawan Umar Ustaz. Iya, Dit. Bagus juga ini pertanyaannya nih, beliau ini. Ustaz, bisakah saya menjalin silaturahmi dengan mantan Ustaz? Saya tahu ini mantan apa ya Ustaz? Iya, jadi Pak Kurniawan Umar tapi kalau bertanya Ki, kasih jelas Ki, mantan apa ini? Mantan pacar kah? Ya. Atau mantan SMA? Atau mantan apa? Kalau mantan ini kita meraba-raba ini apa? Iya betul. Jadi kalau konotasinya kayak ini. Tapi konotasinya kayak gini, mantan anunya ini namanya. Kita anumami kita bilang di Iya, manusia. Jadi yang namanya manusia tidak boleh baku bombe. Siapapun juga, apakah mantan pacar tak, mantan teman SMA tak, teman kuliah, tetap tadi silaturahmi. Tapi rasa itu jangan lagi ada. Kalau mantan, ya buat saja ke laut. Iya, makanya dia bilang mantan. Iya. Lebih baik alumni. Kenapa? Kalau alumni kan masih bisa reuni. Iya. Kalau mantan tidak bisa nih. Jadi ini bahaya. Makanya tadi Pak Kurniawan, silaturahmi tetap jalan, mantan tetap silaturahmi, tapi jangan lagi ada muncul kata hati yang bisa melukai pasangan masing-masing. Iya. Jadi untuk saudara Kurniawan Umar mungkin sudah jelas mungkin oleh jawaban yang diberikan oleh Ustadz. Tetap kita mungkin menjalin silaturahmi Ustadz ya. Iya. Tetapi mungkin hati sudah berbeda mungkin. Iya. Jadi ada lagi pertanyaan ketiga Ustadz dari Ibu Astarahman ini. Ustadz, bagi apa solusinya itu Ustadz kalau saya kasih bangun suamiku untuk bangun salat subuh lantas marah-marah? Oh iya. Kalau ada seorang ibu mengeluh seperti ini pertanyaannya, berarti kayaknya ini ibu yang mengeluh kondisi rumah tangganya. Bagaimana caranya membangunkan suami yang selalu ngorong-ngorong kalau salat subuh? Iya. Makanya ibu, tips yang paling aman kalau mau cepat bangun suami kita, bisikkan di telinga kanannya, baru kita bilang, Pak masih makin menikah. Kita bangun itu. Jadi ibu mohon maaf ini canda saja, tapi karena
Kita doakan saja, jangan pernah putus asa membangunkan suami kita. Seharusnya dalam rumah tangga itu suami adalah imam, istri adalah makmum. Suami lah yang bangunkan istri, bukan istri membangunkan suami. Nah kalau seperti begini modelnya kan tak balik ini. Makanya kalau ada suami kepala batu bangun, iya pelan-pelan lagi bisikan Pak, sembahyang subuh Pak, apalagi anak tak besar-besar nih, tidak mau kita Pak Tuhan kita perlu bagi sembahyang, pelan-pelan lagi doakan nih, mudah-mudahan suami kita juga dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan pernah lupa mendoakan suami kita, mudah-mudahan, tapi jangan juga putus asa bangunkan dia, tetapi sabar karena memang salat subuh itulah saat yang paling berat. Saya tuh anakku dia nambah di rumah. Kalau tidak bangun salat subuh ya, pertama kekurangan uang belanjanya. Yang kedua komit HP-nya. Dan ternyata alhamdulillah memang awalnya berat. Kalau sudah menjadi bangun, dia sudah bangun akan menjadi kebiasaan. Kalau lama-lama menjadi kebiasaan akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi kita dikasih bangun, tapi soal yang bangunkan dia. Ya bisa tuh. Kalau biasa bangun salat subuh, gampang saja lah bangunkan kita. Tiba-tiba mau kencing, Allah bangunkan gitu. Tiba-tiba kita batuk. Kenapa? Awalnya berat, tapi sudah menjadi kebiasaan akan menjadi kebutuhan. Jangan berputus asa ibu, tetap sabar. Insya Allah lama-lama akan menjadi kebiasaan. Suami tak akan bangun sendirinya. Jadi untuk Ibu Asna Rahman tetap sabar dan berdoa, mudah-mudahan suami tak diberi hidayah. Mungkin setiap betul dia bilang itu Ustaz dan Raja, bahwasanya untuk menjadi, kita kembali lagi tadi itu yang tema yang bahasa pertama, bahwasanya kalau kita mau melihat orang yang beriman, lihat dia pada saat salat subuh. Di situ itu pemain inti. Betul. Dan dalam olahraga khususnya sepak bola, untuk menjadi pemain inti itu harus memang berjuang keras-keras. Harus latihan dengan giat. Seperti itu. Jadi untuk bisa menjadi pemain inti ya harus seperti itu. Memang tidak mudah mungkin Ustaz ya. Iya, tidak mudah. Jadi untuk Ibu Asna Rahman mohon bersabar dengan suami kita dan terus berdoa supaya mendapat hidayah. Ya. Ya ini mungkin sangat menarik tema yang kita bahas sekarang. Jadi sebenarnya apa maknanya nih Ustazku, hablum minallah dengan hablum minannas? Artinya mungkin kalau meskipun kita sering salat, kalau kita dengan tetangga tak mungkin tidak baku cocok sama aja mungkin Ustaz ya. Iya, ataupun juga sebaliknya kita sering membantu orang, kita sering royal sama orang, tetapi kita mungkin tidak sembahyang sama aja mungkin Ustaz. Jadi mungkin harus ada keseimbangan antara kita dengan Sang Pencipta dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz, bahwasanya salat itu adalah merupakan kunci dari segalanya. Seperti itu, bahwasanya kalau orang yang beriman, otomatis dalam keluarganya itu juga baik, dan hubungan antara orang tuanya serta tetangganya juga baik. Nah itu mungkin. Jadi mungkin kalau sudah tidak ada dan waktu juga mungkin sudah mau memasuki berbuka puasa, mungkin Ustadz mungkin bisa simpulkan apa dari tema ceramahnya Ustadz. Iya, baik, terima kasih banyak Dinaba. Kesimpulan daripada ceramah kita ini, pertama, kalau ada orang yang rajin sembahyang 5 waktu di masjid dan masih tidak bayar sama tetangganya, berarti sebaiknya perlu diperiksa. Jangan sampai sebaiknya cuma untuk menggugurkan kewajiban.
Karena biasanya orang kalau baik sembahyangnya baik juga sama tetangganya. Yang kedua, kehidupan dunia ini sebentar. Apa yang kita harapkan kalau sampai umur 40 yang 60 tahun kita belum mau sholat. Jadi perbaiki hablum minallata. Yang kedua, kita juga tidak bisa terlepas karena kita namanya manusia butuh dengan orang lain. Perbaiki juga hablum minannasta, karena dengan inilah dua komponen ini akan bisa menyelamatkan kita baik dunia maupun kehidupan di akhirat. Sekali lagi, hablum minallah baik, hablum minannasta baik. Tidak ada gunanya sembahyang sampai hitam dijata sementara banyak tuh dibombetan. Tidak baik juga kita senantiasa bersedekah sama tetangga, sama orang lain, sementara kita juga melupakan sudi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin itu dinambah kesimpulan kita pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi dzakaratil maut wa najatan minan nar wal afnisa. Allahumma ghfir lana wa liwalidil kamar wa sigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min amwat innaka sami'un qarib mujibur da'watil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita tutup, saya ingatkan lagi kepada pemirsa live Ar-Raufsah Channel Dakwah untuk menyaksikan live di akun Facebook Ar-Raufsah Sapara Ramai besok di pukul 16.30. Tetap bersama Ar-Raufsah Channel Dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.